Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, di video kali ini Kak akan melanjutkan video peluang kelulusan untuk SNMPTN tahun 2022 khususnya di kampus Unimed. Jadi sebelumnya yang belum tonton video tentang peluang kelulusan untuk Saintek, ada baiknya coba dilihat di playlist SNMPTN di channel Master Rumus Fisika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan melanjutkan video untuk jurusan IPS ya, atau di perguruan tinggi di tes SNMPTN nanti dikatakan sebagai soshum gitu ya, karena kan ada dua bagian, ada saintek dan juga ada soshum. Di video kali ini kakak akan membahas peluang kelulusan di Universitas Negeri Medan untuk jalur SNMPTN khususnya soshum. Jadi di soshum itu sebelumnya kakak udah bahas kalau Unimed itu punya 51 prodi, program studi, atau yang kita kenal jurusan ya, ada 51 jurusan gitu kan. Nah, dari 51 jurusan itu dibagi menjadi dua, ada soshum dan juga ada saintek. Di sini untuk soshum ada 32 jurusan. Banyak sekali ya, ada 32 jurusan. Nah, jadi di antara 32 jurusan ini yang mana sih yang paling besar peluangnya? Atau yang mana sih yang paling cocok dengan kalian, adik-adikku, gitu kan? Jadi di sini kakak tunjukkan videonya. Jadi jurusan yang pertama ada pendidikan sejarah, kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian pendidikan jasmani, kesehatan dan juga rekreasi, kemudian pendidikan geografi dan juga pendidikan kepelatihan olahraga. Itu 5 ya. Oke, berikutnya yang keenam, pendidikan luar sekolah atau yang kita kenal sebagai PLS, kemudian pendidikan ekonomi, kemudian manajemen, yang ke-9 akuntansi, kemudian yang ke-10 adalah pendidikan bahasa sastra Indonesia dan juga daerah. 10. Itu masuk ke soshum ya. Jadi mulai dari sekarang, oh ternyata ini soshum gitu, harus pandai-pandai melihat jurusan yang kita ambil itu adakah di soshum atau di saintek begitu. Kemudian kita lanjut ke jurusan ke-11 yaitu pendidikan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris juga masuk ke soshum ya. Kemudian pendidikan bahasa Perancis, kemudian pendidikan bahasa Jerman, kemudian pendidikan seni rupa, kemudian pendidikan sastra Indonesia. Sastra Indonesia dan juga pendidikan bahasa Indonesia itu berbeda. Yang sastra lebih ke ilmiahnya, sedangkan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia itu lebih ke arah bagaimana cara mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Nah, itu tadi 15 jurusan di soshum. Kita lanjutkan, masih ada. Yang ke-16 ada sastra Inggris. Sama, sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris itu berbeda. Kalau yang sastra Inggris itu lebih ke ilmiahnya begitu. Tapi kalau pendidikan bahasa Inggris itu bagaimana cara kita untuk menjadi seorang guru bahasa Inggris. Itu ya. Kemudian yang ke-17 ada pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Nah, ini PGSD dari tahun berapa ya? Setiap tahunnya sangat banyak peminatnya. Kenapa? Karena di setiap daerah pasti punya SD. Peluang untuk jadi PNS juga sangat tinggi. Seperti itu kan? Kemudian di 18 itu ada pendidikan tata boga. Pendidikan tata boga yang hobi masak-masak, silahkan masuk ke tata boga. Kemudian yang ke-19 ada pendidikan tata rias. Jadi gini sih, untuk ilmiah tata rias ini bagus untuk makeover ya, untuk mua ya, makeupnya artis itu ya mungkin bisa dipelajari dari jurusan ini. Tapi di sini ada kata kuncinya pendidikan. Ini artinya kita dilatih untuk menjadi guru tata rias gitu ya kan. Nah, kemudian apa lagi? Yang ke-20 ada pendidikan antropologi. Antropologi ini berarti IPS dong. Kemudian yang ke-21 ada pendidikan guru anak usia dini, PG PAUD. Nah, kalau PG PAUD ini ya untuk anak TK gitu kan. Dan ini juga sangat rekomendasi sih kalau kalian memang suka dunia anak-anak gitu kan. Kemudian yang ke-22 ada pendidikan bimbingan dan konseling, BK ya. Atau dulu guru apa ya namanya ya? Guru BK ya kan, guru PS gitu ya. Nah, itu pokoknya guru BK lah. Kemudian ada lagi yang nomor 23 itu pendidikan akuntansi.
pendidikan akuntansi ya. Kemudian yang keempat, ke-24 ada pendidikan administrasi perkantoran. Kalau dikatakan pendidikan administrasi perkantoran berarti kita dididik di sini menjadi seorang guru untuk mengampu pelajaran akuntansi atau administrasi perkantoran ya. Kemudian di 25 ada pendidikan bisnis. Nah, ini baru nih, pendidikan bisnis. Sebenarnya untuk ilmiahnya sangat bagus, pendidikan bisnis dilatih untuk menjadi seorang entrepreneur gitu kan. Tapi mungkin aja ini kan pendidikan dilatih menjadi guru di bagian SMK yang membahas tentang bisnis. Kakak juga belum tahu ya di mana peluang kerja dari pendidikan bisnis ini. Tapi kalau untuk ilmiah yang ingin berbisnis mungkin ini sangat direkomendasi gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada pendidikan seni tari. Nah, pendidikan seni tari perlu diingat di video-video sebelumnya kakak udah bilang pendidikan seni tari ini harus ada portofolio ya. Tapi perlu digarisbawahi pendidikan seni tari ini setiap tahunnya sangat dibutuhkan PNS. Setiap periode PNS itu banyak sekali yang menang dari seni tari. Tapi memang kalian harus bisa menari ya, karena harus ada portofolionya seperti itu kan. Nah, lalu ada apa lagi? Lalu ada pendidikan seni musik. Sama, seni musik, seni tari itu juga harus ada portofolio. Ya, kalau kalian memang mau besar di dunia musik, silahkan ngambil pendidikan seni musik. Nampaknya enak-enak banget ya kan tentang musik gitu. Jadi kalau ada yang hobi tentang musik dan memang mau menggeluti dunia musik, silahkan ambil pendidikan seni musik gitu ya kan. Kemudian yang nomor 28 ada pendidikan tata busana. Nah, tata busana juga bagus nih ya. Cuman ini kan dilatih menjadi seorang guru. Nah, untuk ilmiahnya kakak lebih dan kurangnya kurang paham ya di sini ya. Kemudian ada seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan yang mau jadi aktor ya kan. Dunia sekarang itu kita harus berpikir luas gitu ya. Kalau kita ngambil seni pertunjukan berarti kita kan dilatih untuk menjadi seorang konten kreator bisa, kemudian untuk menjadi aktor bisa, ya dimulai dari aktor kecil-kecilan aja sebagai YouTube gitu ya kan. Kemudian apa lagi? Kemudian ada ilmu ekonomi. Kemudian yang ke-31 ada bisnis digital. Nah, ini juga sangat bagus sih menurut aku, karena bisnis digital ini berarti kita kan sekarang hidup di era digital gitu kan, dan juga peluang terbesar untuk uang itu adalah di bisnis. Kalau kakak lihat ini bagus, tapi nggak tahu ya karena ini masih jurusan baru. Nah, di selanjutnya ada jurusan kewirausahaan. Jadi bagus juga nih jurusan kewirausahaan, berarti ini jurusan bisnis. Artinya ilmu bisnis ada di sini. Nah, itu. Tadi kan pendidikan bisnis gitu ya. Sekarang ada kewirausahaan, berarti bagaimana untuk berusaha. Nah, ini juga sangat direkomendasi buat kalian yang berjiwa pengusaha sukses. Begitu. Jadi ada 32 jurusan yang akan dibuka di SNMPTN tahun 2022 gitu kan. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih peluang kelulusannya gitu kan. Jadi untuk peluang kelulusannya kita buka masing-masing ya. Di sini kakak jabarkan masing-masing dari nomor 1 sampai nomor 32 untuk Soshum. Nah, perhatikan Dik. Dari yang pertama yaitu pendidikan sejarah. Di pendidikan sejarah itu daya tampung di tahun 2021 36. Artinya mereka mengambil mahasiswa dari jurusan SNMPTN itu 36 orang. Sedangkan peminat di SNMPTN itu ada 357. Seperti halnya dengan video sebelumnya, kakak bilang untuk mencari peluang kelulusan itu adalah daya tampung dibagi dengan peminat. Jadi 36 dibagi dengan 357 itu adalah 8%. Ya, dikali dengan 100% itu hasilnya adalah 8%. Begitu ya, bisa dilihat di sini. Kemudian PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sama daya tampungnya 36, peminatnya 364. Jadi persentasinya adalah 9%. Gitu ya. Kemudian pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi dibutuhkan 36 juga, dan yang minat itu 440. Jadi peluang kelulusannya itu ada 7%. Jadi gini, kalau yang jurusan olahraga juga banyak macam-macamnya, tapi PJKR ini sangat banyak peminatnya. Karena PJKR itu untuk menjadi guru olahraga di sekolah. Kakak belum tahu sih apa perbedaan dari PJKR dengan pendidikan keolahragaan. Ada juga pelatihan keolahragaan, itu bedanya di mana nanti kita cari tahu. Ya. Jadi peluang kelulusannya di jurusan PJKR itu ada 7%.
Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada pendidikan kepelatihan olahraga. Ini PKO ya, PKO. Ini yang dibutuhkan banyak sekali ya. Yang dibutuhkan itu 64. Jadi peminatnya itu 135. Sedangkan tadi yang PJKR yang dibutuhkan 64, sedangkan yang diterima itu 64. Peminatnya 233. Jadi peluang kelulusannya 27% untuk PJKR. Sedangkan yang untuk PKO itu adalah 45%. Besar ya. Gitu. Oke, lanjut ke bagian 6 sampai 10. Di urutan 6 itu ada pendidikan luar sekolah atau kita sebut sebagai PLS. Jadi di PLS itu yang diterima itu adalah 23 ya. Kemudian peminatnya 70, peluang kelulusannya 28%. Pendidikan luar sekolah. Kemana arahnya kakak juga belum tahu, nanti kita cari bersama-sama. Oke, kemudian pendidikan ekonomi. Di pendidikan ekonomi, daya tampung untuk jalur SNMPTN itu cuma 17 kursi yang mereka sediakan. Karena nanti kan banyak tuh, ada jalur SNMPTN, ada jalur SBM, ada jalur mandiri gitu kan. Jadi di jalur SNMPTN ini kalau pendidikan ekonominya itu butuh 17 gitu ya. Sedangkan peminatnya 260. Jadi 17 dibagi 260 kali 100% itu peluangnya adalah 5%. Ilmu pendidikan ekonomi. Jadi guru ekonomi ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ada manajemen. Jadi manajemen ini sangat diminati ya. Yang ditampung ada 22, sedangkan peminatnya ada 916. Jadi peluang kelulusannya adalah 2%. 2%. Oke. Kemudian masuk ke akuntansi. Akuntansi dibutuhkan 22, sedangkan peminat 654. Jadi peluang kelulusannya adalah 7%. Nah, yang ke-10 ada pendidikan sastra Indonesia dan daerah yang dibutuhkan untuk jalur SNMPTN 44 orang, sedangkan peminatnya adalah 672. Jadi, peluang kelulusan adalah 6%. Begitu ya, untuk 6 sampai 10 di sini. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada pendidikan bahasa Inggris. Jadi di pendidikan bahasa Inggris ini perlu diketahui, pendidikan bahasa Inggris yang diterima adalah 44, sedangkan peminat 669. Jadi persentase kelulusan adalah 6%. Lalu masuk ke pendidikan bahasa Perancis. Pendidikan bahasa Perancis yang diterima itu adalah 30, yang minat itu 47, jadi sedikit. Jadi kenapa sedikit? Karena memang sekolah pun hanya sebagian sekolah yang mempunyai mata pelajaran pendidikan bahasa Prancis gitu ya kan. Jadi 30 dibagi 47 kali dengan 100% itu nilainya adalah 57%. Gitu ya. Kemudian masuk ke pendidikan bahasa Jerman. Pendidikan bahasa Jerman daya tampungnya itu 28, sedangkan peminatnya 56. Jadi peluangnya 46%. Besar juga ya. Kemudian ada pendidikan seni rupa. Jadi pendidikan seni rupa ini ya yang melukis-lukis itu pendidikan seni rupa ya. Jadi pendidikan seni rupa yang dibutuhkan 22, sedangkan yang minat 61. Jadi peluang kelulusannya adalah 36%. Ya, banyak ya. Jadi memang di Soshum itu lebih banyak jurusannya dan peminatnya lebih sedikit. Jadi artinya kalau mau lintas jurusan ya dipikirkan matang-matang, terus dilihat peluangnya di mana. Kita bisa nggak ngambil jurusan itu, kita bisa nggak kuasai jurusan yang akan kita ambil, ya silahkan saja untuk lintas jurusan gitu ya kan. Kemudian apa lagi? Kemudian sastra Indonesia. Sastra Indonesia daya tampungnya 25, sedangkan peminatnya adalah 154. Jadi peluangnya adalah 13%. Lumayan juga nih. Nah, masuk ke 16 sampai 20 ada sastra Inggris. Sastra Inggris yang dibutuhkan 22, peminat 295, jadi peluangnya 7%. Kemudian ada pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ini nomor satunya nih di Unimed. Jadi yang diterima itu 95 dari SNMPTN. Jadi begini sih sebenarnya. Dari jalur SNMPTN aja mereka bisa terima 95 mahasiswa gitu kan. Belum lagi dari jalur SBM, belum lagi dari jalur mandiri. Artinya memang akan ada banyak kelas untuk
PGSD gitu ya. Jadi yang dibutuhkan itu di jalur SNMPTN ada 95, sedangkan yang minat tahun 2020 di daya tampungnya 2021 yang minat itu 2276. Bayangkan 2276. Peluangnya tetap di 6%. Nah, padahal tadi ada yang lebih rendah kan, 2% ada ya. Kenapa ini lebih tinggi persentasenya? Karena yang dibutuhkan juga lebih tinggi gitu kan. Baik, baru masuk kita ke pendidikan tata boga. Jadi pendidikan tata boga yang dibutuhkan 22, sedangkan peminatnya adalah 465. Jadi peluang kelulusannya ada 4% tata boga. Jadi tata boga juga banyak sih ya yang minat di Unimed gitu. Kemudian ada masuk ke pendidikan tata rias. Pendidikan tata rias yang dibutuhkan dari SNMPTN ada 22. Sedangkan jurusan peminat jurusan ini ada 345. Jadi peluang kelulusannya ada 6% ya. Kemudian masuk ke pendidikan antropologi. Jadi antropologi itu 34 daya tampungnya, sedangkan peminatnya 291. Jadi peluang kelulusannya ada 9%. Begitu. Kemudian apa lagi? Pendidikan guru anak usia dini, berarti PGSD. PGSD itu yang PG PAUD ya. PG PAUD itu diterima 40, sedangkan peminatnya 337. Jadi peluang kelulusan itu ada 10%. Ya kalau kakak sih karena udah baru mendirikan TK gitu kan, kakak udah mulai perhatian ke sini gitu. Jadi peluangnya juga bagus ya, peluangnya ada 10% di sini. Sama kok bisa disertifikasi ya, bisa jadi guru sertifikasi ya. Jadi masuk ke pendidikan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan di Unimed itu ada 40, sedangkan peminatnya 694. Jadi persentase kelulusannya ada 5%. Ya. Kemudian ada pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi yang dibutuhkan 17, sedangkan yang minat 222. Jadi peluangnya ada 6%. Lalu masuk ke pendidikan administrasi perkantoran yang dibutuhkan sama dengan pendidikan akuntansi yaitu 17. Tapi ini lebih banyak peminatnya. Peminatnya ada 401. Jadi 401 sedangkan tadi daya tampungnya 17, maka persentase kelulusannya ada 4% ya. Kemudian ada pendidikan bisnis. Jadi pendidikan bisnis daya tampungnya ada 17, sedangkan yang minat itu 134. Jadi persentase kelulusan itu ada 9%. Begitu ya. Kemudian masuk ke pendidikan seni tari. Pendidikan seni tari yang dibutuhkan 20. Sedangkan yang minat 87. Jadi peluangnya lumayan tinggi nih, ada 21%. Gitu ya. Kemudian ada pendidikan seni musik. Pendidikan seni musik yang diterima 27, lebih tinggi dibanding seni tari. Ada 27, peminatnya 94, juga lebih tinggi ya peminatnya. Maka persentase kelulusan di sini adalah 4%. Ya, sedikit. Kemudian pendidikan tata busana yang dibutuhkan 44, peminatnya 547. Jadi persentase kelulusannya ada 3%. Wah, banyak juga ya yang tata busana. Jadi peluangnya ada hanya 3% gitu. Kemudian ada seni pertunjukan. Jadi seni pertunjukan ini yang dilatih sebagai aktor ya. Jadi seni pertunjukan itu dibutuhkan 16. Yang minat 7 orang. Bayangkan, kita masuk aja, kita memenuhi syarat aja, kita mungkin sudah lulus. Kenapa? Yang diterima mereka dari jalur SNMPTN ada 16. Yang minat hanya 7 orang. Jadi peluang kelulusannya lebih dari 100%. Otomatis ya. Kalau lebih berarti berapa? 142%. Jadi kalau mau ya silahkan gitu ya. Kemudian ada bisnis digital. Bisnis digital yang dibutuhkan itu ada 22. Dan peluang peminatnya ada 121, maka peluang kelulusannya adalah 15%. Sedangkan untuk ilmu ekonomi sama, daya tampungnya 22, peminatnya ada 250, maka persentase kelulusan ada di 8%. Nah, untuk kewirausahaan, coba kalian cari sendiri deh, 22 nih ya daya tampungnya, sedangkan peminatnya 126. Berapa sih peluang kelulusannya? Coba kita cari ya. Berarti 22, langsung saja kita cari di sini. 22 dibagi dengan 126 gitu ya. Baik, 22 dibagi dengan 126. Nah, dikali dengan 100%. Berarti ini sekitar 17%. Jadi kewirausahaan ada 17% peluang kelulusan kita.
Gitu ya. Jadi ada 32 jurusan di Soshum ya, untuk bagian Soshum yang ada di Unimed. Silakan adik-adik lihat yang mana yang paling pas dengan adik-adik. Ada banyak sekali, jangan adik-adik berpikiran sempit kalau jurusan itu hanya itu aja, tidak ya. Ada banyak jurusan, khususnya di Unimed ada 51 prodi atau jurusan yang telah kakak paparkan dari video sebelumnya dan juga video ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel Mas Rumus Fisika. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.